tidak direkomendasikan adalah permainan yang fisik yang kemudian membolehkan memukul, menampar wajah, gitu ya. Memukul, menampar wajah. Ini misalnya permainan kayak tinju ya, tinju dalam kondisi tertentu ya, gulat yang diperbolehkan menyerang bagian wajah dan seterusnya. Itu padahal dalam tinju itu kan ada 3 pukulan ya, ada uppercut, ada hook, ada jab itu. Semuanya mengarah ke wajah semua itu. Lah bagaimana dengan tinju itu? Ya tinju sendiri itu kalau kita bisa lihat, Ustadz Khairul lebih tahu lah ini sejarahnya tinju itu dari mana. Kemudian kalau tinjuan dari Islam ya jelas itu sebenarnya tidak masuk ya. Kita itu kalau mendidik misalnya suami kepada istri itu, kalau sampai istrinya itu nusus atau durhaka kepada suami itu, suami boleh memukul. Tetapi larangannya apa? Memukulnya tidak boleh wajah. Lah kayak ini justru yang dipukul harus di wajah kan. 3 pukulan itu kan ada poinnya itu ketika masuk di area wajah semua gitu loh. Yang itu dalam Islam justru dilarang. Kemudian memukul sendiri ada kaidahnya. Alat yang digunakan untuk memukul itu tidak lebih besar dari sikat. Ya itu nggak boleh lebih besar dari itu. Kemudian memukulnya itu di mana? Itu ada. Kalau nanti kita pelajari di bagaimana memukul itu ada kaidahnya. Memukul itu tidak boleh tempat yang keras, ya, tempat-tempat yang berlemak, ya, mungkin di sekitar pantat atau di mana yang itu kalau nanti melukainya itu tidak sampai tidak sampai melukai, ya, seperti di episode kemarin pernah kita sampaikan bagaimana kisahnya seorang Dita yang sampai diajar oleh orang tuanya yang sampai akhirnya harus dipotong jarinya, itu kan akan menimbulkan satu penyesalan yang luar biasa. Ini jadi justru ini yang kelima ini adalah permainan atau olahraga fisik yang membolehkan memukul atau menampar wajah itu tidak direkomendasikan, ya, tidak direkomendasikan. Nah, konon di Sragen ini ada yang masuk di One Pride ya, MMA. Saya pernah dengar penggalangan dukungan itu, wah Sragen ono sing masuk gitu ya. Ya, kemudian juga sebenarnya ini yang permainan yang di sana ada unsurnya untuk membentuk ini membentuk makhluk hidup. Misalnya membuat atau mereka-reka patung, ya, seperti itu. Ini hendaknya orang tua juga tidak banyak mengajarkan membuat, memahat ya dalam bentuk patung makhluk yang bernyawa sehingga anak-anak kita itu tumbuh besar dengan hobi yang seperti itu ya. Ini yang mungkin barangkali masih menjadi semacam perdebatan ya. Termasuk juga di sana ada yang kalau sebagian ulama ada yang mengatakan catur itu masuk di dalamnya. Catur itu masuk di dalamnya. Di sana ada itu ya permainannya itu. Nah kemudian para pemirsa yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi, tujuan kita sekali lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati ini dalam koridor itu. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk bermain itu bukan sekedar tidak ada unsur pendidikan. Nah, pendidikan kita ini memang mengarah bagaimana kepada ketauhidan, kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti nyun sewu termasuk di dalam hal menjaga anak-anak kita ini untuk Ustadz Khairul tidak menjadi maniak bola. Satu hal yang juga hendaknya menjadi perhatian serius ini menurut saya bagi orang tua adalah hendaknya bisa menjaga dan mengontrol supaya anak-anak ini agar jangan sampai mereka menjadi maniak atau kecanduan sama sepak bola. Karena ketika mereka sudah menjadi
penggila, penggila bola. Maka eksesnya apa? Akan hilang berbagai keutamaan atau kebaikan. Cinta dan benci mereka tidak dibangun atas kecintaan dan kebencian karena Allah. Ya. Tetapi dibangun atas fanatisme klub. Gitu kan? Pokoknya nek ada bonek ya. Ya, gitu. Jadi yang kita khawatirkan itu. Pokoknya nek grupnya ya dibela mati-matian, mbok right wrong ya, salah atau benar itu ya pokoknya my friend ya. Angger bolo ya tak bilani gitu loh. Jadi nanti kan ini kan mengajarkan itu fanatisme seperti itu. Klub sepak bolanya atau klub kesayangannya gitu. Dan maaf juga ya, namanya juga kalau sudah sampai pada tingkatan mania ini. Ini bukan pemainnya kan, penonton gitu loh. Lah nek di luar di luar lapangan gitu justru begitu. Ketika menjadi penggila bola ini kita bisa menyaksikan banyak anak-anak bermain bola atau minimal menjadi supporter pertandingan itu, lalu mereka melupakan sholat. Ya, sholat itu wis ra gagas gitu loh. Ketika mereka pergi ke stadion sejak siang sampai malam sehingga terlewat minimal sholat asar atau mungkin bahkan sholat maghrib atau sholat isya atau mungkin waktu sholat yang lainnya. Ini juga menjadi satu perhatian untuk kita. Ini kalau bal-balan nih sepak bolanya itu menyehatkan, tapi kalau nonton itu ya nonton itu yang nggak sehat, nggak sehat fisik maupun nggak sehat psikisnya gitu loh. Fisiknya mungkin jam telu yo tangi, padahal kalau sholat tahajud itu abot, tapi kalau ada jadwal itu Real Madrid kalau itu ya so tangi gitu loh. Nah kemudian faedah dan keuntungan yang bisa diambil ketika menjadi supporter seperti itu ya. Mereka sampai harus merayakan kemenangan dengan konvoi, ngebaki dalan dan seterusnya. Ini yang bisa kita lihat hari ini sampai terjadi tawur bahkan bunuh-membunuh di antar supporter ini. Ini kalau kita baca berita itu ya sebenarnya kita merasa miris ya kalau melihat perkembangan seperti itu. Lebih lagi sebagian dari mereka yang penggila ini justru memberikan nama-nama anak-anaknya itu biasanya dengan mengambil nama-nama para pemain bola yang notabene mungkin kalau kita sebagai seorang muslim kira-kira jumlah pemain bola yang kelas dunia itu yang muslim itu kan ya ada sih, seperti Muhammad Salah. Terus siapa lagi? Hafal Ya. Zidane itu ya, itu kan muslim kan itu. Tapi kebanyakan di antara mereka misalnya Diego Maradona, terus Ruud Gullit dulu ya. Siapa lagi itu yang kelas dunia itu? Nah, saya masih ingat itu, saya dulu punya murid itu memang namanya itu nama pemain sepak bola. Ronaldo, Batistutanio. Ya, itu saking wah cintanya itu ya sampai kemudian nama anaknya itu ya diberi nama pemain bola, sampai ngidolakannya itu sampai seperti itu. Bahkan ini yang suka itu ternyata tidak hanya laki-laki toh Ustaz. Bahkan anak perempuan Sekarang itu ya perempuan Masya juga. Allah penggila bola. Itu seperti itu. Ini sebenarnya ya perlu perhatian lah. Sekarang ini perlu perhatian sehingga kita hanya karena mereka terkenal sebagai pesepak bola dunia, maka barang siapa menjadi pecinta mereka, maka akan dikumpulkan bersama yang dicintai, ya gitu. Paling tidak ya bagaimana idolanya itu tidak lagi kepada idola sebuah kebaikan, bagaimana kembalinya kepada Rasulullah, tidak, tetapi nanti akan mengidolakan dengan orang-orang yang hanya sekedar mempunyai, saya katakan hanya ya, keahlian tertentu yang sesungguhnya itu masih sangat jauh sekali dari tujuan kita dihidupkan ini. Iya. Nah kemudian terakhir saya sampaikan Rasulullah SAW itu
juga bergaul dengan anak-anak kecil yang dengan berbagai macam model, ya, berbagai macam model. Pernah Rasulullah itu ketemu dengan seseorang anak yang dia mengatakan, ya Rasul, saya akan beriman, tapi saya masih tetap berzina, gitu kan. Rasulullah tidak mengatakan, yo gak apa-apa, yo gak gitu. Cuman kemudian beliau mengatakan, silahkan beriman, tapi syaratnya ya, kemudian dia ditanya, diajak berpikir, kamu rela seandainya, oh kamu punya ibu, punya, kamu punya saudara perempuan, punya, kamu punya bibi, punya. Kemudian orang itu ditanya, kamu rela seandainya ibumu itu dizinai oleh seorang? Enggak, saya enggak rela. Saya akan bunuh orang yang menzinai ibu saya. Kamu rela adik atau kakak perempuan kamu dizinai seorang? Saya enggak rela. Saya akan melakukan ini. Kamu rela bibimu dizinai seorang? Kemudian terakhir dia buat kesimpulan, kalau begitu kenapa kamu masih suka berzina dengan seorang? Ya. Jadi dia suka bermain seperti itu, tapi kemudian Rasulullah tidak langsung serta-merta menyalahkan. Oh, ngece we, iki ngono kuwi wis diharamke ning ndak ya. Kemudian Rasulullah juga pernah bergaul dengan orang yang apa namanya itu masih suka minum minuman keras, gitu kan. Rasulullah tidak langsung melarang, haram enggak. Tapi kemudian beliau mengatakan, kamu jangan bohong. Ketika dikatakan kamu jangan bohong, oh ya jangan ngapusi. Itu menjadikan orang ini, ya sudahlah, dalam pikiran dia, wah ini Islam jadi enak, ini jadi iso minum minuman keras gitu. Nyata ketika dia keluar, kemudian ketemu dengan temannya, teko nanti, ya mau biasanya minum dengan teman-temannya, arep ngomong apa enenge terus terang kok gak patut dong, saya sekarang sudah muslim bersama dengan majelisnya Rasul, nggak jadi dan sebagainya. Dia kemudian membentengi dia untuk tidak melakukan perbuatan yang mungkin sangat dia suka itu. Ini. Kemudian Rasulullah juga bergaul dengan model manusia yang lain, dan itu semuanya menjadi baik dengan sibghah, dengan celupan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini ketika ada orang-orang yang masih mempunyai permainan-permainan yang mungkin hari ini dikategorikan tidak sesuai dengan syariat, ya jangan kemudian kita langsung menghukumi, mencat mereka itu salah, tidak ada gunanya dan seterusnya, tetapi bertahap. Cara mengingatkannya itu mulai dengan cara bertahap gitu. Itu saya kira untuk di kesempatan kali ini mungkin ada yang perlu dikomunikasikan, Ustaz. Ya, mungkin satu hal yang ingin saya tanyakan tentang perkembangan zaman yang mempengaruhi pola pikir sosial zaman sekarang. Yang mungkin karena terlalu sering memegang gadget dan bermain di HP. Ya mungkin bagaimana mungkin untuk penanganannya? Apakah seperti Rasul tadi yang mengingatkan secara perlahan, tapi bagaimana kalau mengingatkan anak zaman sekarang, apalagi kalau lagi memegang HP pasti yang buka permainan dan itu melupakan sekitarnya. Iya, ada istilah together but alone ya, yaitu bersama-sama tetapi dalam kesendirian. Memang ironis ya, ketika ada keluarga makan di luar gitu bahasanya, ke warung atau ke rumah makan, begitu keluar dari mobil masuk di resto, kemudian ada di tempat duduknya mengambil itu, ini mereka sudah sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Itu kan together but alone itu seperti itu. Sampai pelayan itu datang, maaf ibu, pesan apa? Ibunya bilang sama bapaknya, bapak apa pak? Masih aja kan itu main dengan gadgetnya itu. Bapaknya bilang, gue apa mas? Gue apa lehaju? Sampai kemudian bingung ini, pelayannya ini mau ngasih siapa? Nah, saya menyarankan jangan menjadi
orang tua pemadam kebakaran kalau istilah saya gitu ya. Pemadam kebakaran itu gimana? Ya biasanya pemadam kebakaran ini teko nih, datangnya itu ketika memang api itu sudah besar, baru mereka wing 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 datang tuh. Nah, jangan jadi orang tua pemadam kebakaran, maksudnya jangan sampai kita baru apa? Baru merasakan ketika anak kita sudah kejangkit atau sudah mania. Gitu. Maka sejak kecil ini kita harus mulai, sekali lagi mohon maaf, kecil kita itu jangan dikit-dikit kita kemudian kita pegangi, dikit-dikit kita ini. Lah, ini kan karena pola kita yang mungkin gampang kayak tadi. Oh, bocah ben meneng cekel iki rapung gitu ya. Tapi setelah itu kan terus dalam waktu yang cukup lama anak itu ada semacam ketergantungan tadi. Sesungguhnya siapa yang sepatutnya dipersalahkan? Siapa yang ngasih HP? Orang tuanya. Pakai uangnya siapa? Orang tua. Sekarang bingung sendiri, itu kan. Nih, maka pembatasan. Anak tertentu nanti jangan sampai kemudian diberikan sendiri, ini penting menurut saya. Jangan diberi sendiri kemudian mereka malah di rumah juga dipasang wifi ya, yang tidak pakai lelet ya, ngebut itu ya sudah, nanti tunggu saja nanti kalau orang tua ini akan merasa kewalahan dengan anaknya itu, dengan permainan di HP-nya itu. Betul, ini permasalahan modern di sekitar kita dan tidak sedikit yang sudah terkena sakit gara-gara gadget itu. Sesungguhnya itu lebih berbahaya daripada narkoba. Itu betul, lebih berbahaya dari narkoba. Saya pernah mendapati anak yang dalam kondisi tidak sadar itu sampai ke jemarinya itu masih seperti bergerak, refleksnya itu seperti itu, masya Allah itu kan ya. Maka tip yang pertama ya batasi sejak anak itu masih kecil. Nah, ini jangan sampai kita permudah. Yang kedua yang orang tuanya aja, yang orang tuanya. Yang ketiga nanti di saat kapan mereka dipegangi secara khusus, ya ketika memang anak ini sudah bisa mengatur dirinya sendiri itu usia SMA atau nanti sudah kuliah ya, seperti itu. Dan tentu kita bisa memantau pergerakan mereka, itu tetap harus kita pantau. Walaupun sekarang anak lebih cenderung lebih pinter ya, bisa menghapus memori sebelumnya. Itu bagi orang tuanya mungkin kalah lah ini. Makanya nah ini kejujuran, setelah memang anak-anak ini bisa dipegang, bagaimana mereka tertanam kejujuran kepada anak itu, baru kemudian kita berikan kepercayaan untuk yang namanya handphone hari ini gitu. Saya kira itu untuk sementara. Ini materi permainan di usia 4-10 tahun dan waktu-waktunya tadi sudah kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap menjaga anak-anak kita ini dari berbagai hal yang akan merusak anak kita sendiri. Terkadang yang merusak anak kita itu orang tua itu andil. Orang tua itu ikut memfasilitasi terhadap kerusakan anak itu sendiri. Dan ketika anak itu sudah rusak seperti itu, ya terkadang kita baru bisa merasakan. Maka dalam bahasa Jawanya itu ada istilah welas tanpa alis. Ya. Welas tanpa alis itu maknanya adalah maksudnya memberi kasih sayang kepada anak, ya, memberikan fasilitas kepada anak ben ora ketinggalan karo koncone di HP, koncone duwe gadget seperti itu. Maksudnya kita sayang, tetapi justru akan jelomprongke, akan kalau bahasa Indonesia ya menjelomprong, menjerumuskan kepada anak itu ke hal-hal yang tidak baik, karena memang belum saatnya dia untuk memegang hal semacam itu. Ini menurut kami ini penting bagi kita. Yang perlu anak-anak kita untuk harus nangis ya nggak apa-apa, dia harus kecewa, kita tidak memenuhi nggak apa-apa, karena hidupnya sesungguhnya seperti itu.
Toh nanti Allah pun ketika kita meminta sesuatu itu tidak akan dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, apa yang kita minta. Ya, di situ ada terkandung makna, maksud supaya juga bisa menahan diri. Ya, bisa menahan diri. Oh iya ya, seperti itu. Tetapi ketika orang tua itu karena ada ya, eneng gitu ya. Sak durunge kowe njaluk wis tak turuti lek lho sak tukokne ya, seperti itu. Iya, itu terkadang tadi itu welas tanpa alis tadi, justru nanti orang tua sendiri akan kewalahan karena sebenarnya maunya begitu tapi karena belum saatnya, jadi kemudian jadi masalah di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian dulu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Rahman Najah yang telah menyampaikan materi tentang pola permainan yang baik, yang tidak baik, dan waktu-waktu yang dilarang untuk bermain. Semoga pendengar sekalian dapat mengambil hikmah dari kajian Parenting Islami hari ini. Ya mungkin itu saja dari saya. Bila mana ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.